Shalom, umat GKBI Kuala Lumpur yang terkasih. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam rangka kita memasuki Rabu Abu. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ketika saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kami memasuki masa raya Paskah, khususnya ketika kami akan memasuki minggu-minggu Prapaskah. Dan saat ini kami akan merenungkan Rabu Abu. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh sungguh mengubah kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, dan dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Demikian bunyinya. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum, supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, supaya Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai 21. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Umat GKBI Kuala Lumpur yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki masa Prapaskah dengan merayakan Rabu Abu. Ini adalah sebuah momen penting bagi kita semua untuk merenungkan kembali hidup kerohanian kita, bertobat, dan juga memperbarui hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-6 dan ayat 16 sampai 21,
Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang makna kesalehan sejati. Kesalehan yang bukan sekedar tampilan luar saja, melainkan lahir dari hati yang tulus dan benar di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara, di dalam merenungkan Rabu Abu saat ini, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kesalehan yang tulus. Bukan pameran berbuat baik supaya kita dilihat oleh orang. Dan kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama dikatakan, ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum, supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saudara, ini menjadi teguran bagi kita, agar tidak menjadikan ibadah, doa, atau perbuatan baik sebagai ajang pamer atau pencitraan. Tuhan melihat hati kita, dan Tuhan menghendaki kita untuk melakukan kesalehan yang tulus, bukan untuk mencari pujian dari manusia. Lalu hal yang kedua, berdoa dalam kesunyian, menjalin relasi dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Yesus mengatakan, namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa bersama atau berdoa di tempat umum. Tetapi Tuhan Yesus ingin kita berdoa dengan hati yang tulus, bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji oleh orang lain. Doa sejati adalah doa yang berasal dari hati yang rindu kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, berpuasa dengan sukacita, bukan dengan paksaan atau kesedihan. Dalam ayat 16-18, Tuhan Yesus mengajarkan tentang berpuasa yang benar. Yesus menegur orang-orang yang berpuasa dengan muka yang muram supaya dia dilihat oleh orang. Puasa sejati bukanlah sekedar menahan lapar, tetapi tentang sikap hati yang mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya dengan penuh sukacita. Dan yang keempat, harta di sorga, bukan di dunia. Dalam ayat 19-21, Yesus mengajarkan kita untuk tidak mengumpulkan harta di dunia yang fana ini, melainkan harta yang di surga. Kesalehan yang sejati bukan diukur dari kekayaan, bukan diukur dari status sosial, tetapi hati yang penuh dengan kasih, hati yang bermurah hati, hati yang mau taat kepada Tuhan. Umat GKBI Kuala Lumpur yang terkasih, Rabu Abu mengingatkan kita bahwa kita berasal dari debu dan kita akan kembali menjadi debu. Masa Prapaskah ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memperjuangkan kesalehan sejati dengan hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam doa yang tulus, puasa yang benar, dan menaruh harta di surga. Karena itu mari kita menjalani masa-masa Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh agar iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Dan selamat memasuki masa-masa Prapaskah. Amin.